Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku senusantara yang ibu sayangi. Jumpa lagi dengan ibu di channel Sirasi Rezeki. Anak-anakku, kali ini ibu akan sampaikan mata pelajaran IPS dengan tema dampak negatif dari globalisasi. Kelas 9 semester 1. Selamat mengikuti. Anak-anakku yang hebat, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, dan tekan tombol like. Bagi yang sudah subscribe, cukup dengan tekan tombol like. Masih di channel Sirasi Rezeki anak-anakku, mari kita ikuti cakupan materi yang akan kita pelajari adalah dampak negatif dari globalisasi. Adapun dampak negatifnya adalah 1. Westernisasi, 2. Demoralisasi, 3. Kesenjangan sosial, 4. Kriminalitas, 5. Pencemaran lingkungan, 6. Kenakalan remaja, dan yang ke-7, individualisme yang semakin tinggi. Ya anak-anakku yang hebat, mari kita mulai mempelajari dampak negatif yang pertama dari globalisasi adalah 1. Westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Mengapa yang ditiru adalah Eropa dan Amerika? Ya, karena bangsa Eropa dan Amerika dianggap sebagai bangsa yang lebih modern, sehingga banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Padahal kalau kita cermati, gaya hidup dan perilaku bangsa barat belum tentu sesuai dengan budaya kita. Westernisasi dapat dilihat dari cara berpakaian, cara mengisi waktu luang, dan sebagainya. Ya anak-anakku, mari kita coba pelajari contoh dari westernisasi. Contoh westernisasi adalah 1. Bergaya hidup mewah, 2. Mengkonsumsi makanan fast food, 3. Meniru warna rambut pirang agar terlihat seperti orang barat, 4. Meniru gaya berpakaian masyarakat di negara barat, yang kelima mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris demi terlihat keren, dan masih banyak lagi. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih dalam westernisasi. Anak-anakku, faktor penyebab terjadinya westernisasi antara lain adalah sebagai berikut. 1. Kurang penguasaan dan berkembangnya iptek. 2. Masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. 3. Maraknya budaya barat dan akulturasi atau pencampuran budaya. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat memilah budaya yang baik atau buruk. 5. Munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat. Dan yang terakhir, meniru gaya berbusana, rambut, serta gaya hidup kebarat-baratan. Masih di channel Sirasi Rezeki anak-anakku yang hebat, mari kita pelajari dari dampak negatif westernisasi. Dampak negatif westernisasi adalah 1. Lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa. 2. Melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri. 3. Gaya hidup yang bersifat konsumtif. 4. Mencari segala sesuatu yang instan. Dan yang kelima, budaya barat yang dikenal dengan konsep liberalisme yang mengakibatkan munculnya pornografi, pergaulan bebas, dan sebagainya. Anak-anakku, setelah kita pelajari tadi dampak negatif westernisasi, ternyata masih ada dampak positif westernisasi. Dampak positif westernisasi adalah 1.
dapat menguasai iptek. 2. Terjadi akulturasi atau percampuran budaya sehingga tidak mengalami kebosanan budaya karena masyarakat selalu menginginkan hal-hal yang baru. 3. Penggunaan bahasa lain dalam komunikasi meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Dan yang keempat, munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemajuan iptek. Baik anak-anakku, kita memasuki dampak negatif globalisasi yang kedua adalah demoralisasi. Dekandensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Globalisasi yang terjadi menjadikan paham-paham barat masuk secara leluasa ke Indonesia. Paham-paham tersebut belum tentu sesuai dengan nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan nilai-nilai sosial masyarakat memudar. Masyarakat mulai meninggalkan nilai dan norma sosial mereka. Memudarnya nilai dan norma sosial ini pada akhirnya dapat menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi. Memasuki dampak negatif globalisasi yang ketiga adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Ketidakmerataan pembangunan menyebabkan hasil pembangunan yang diterima masyarakat belum merata. Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan dan globalisasi hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Ketidakmerataan dan ketidakseimbangan hasil-hasil pembangunan pada akhirnya bisa membahayakan kehidupan sosial, diantaranya yaitu terjadinya kecemburuan sosial. Akibatnya, di satu pihak berkembang golongan masyarakat kaya dan serba mewah, di sisi yang lain berkembang golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Anak-anakku, coba perhatikan gambar di samping. Dampak negatif globalisasi yang keempat adalah kriminalitas. Kriminalitas dapat disebut juga sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Dari hari ke hari, media massa, baik cetak, media online, ataupun media elektronik, didominasi oleh berita-berita kriminal, mulai dari pembunuhan, mutilasi, pembuangan bayi, penculikan, penipuan, korupsi, dan sebagainya. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih dalam kriminalitas. Anak-anakku, faktor penyebab kriminalitas adalah 1. Pertentangan dan persaingan. 2. Perbedaan ideologi politik. 3. Kepadatan dan komposisi penduduk. 4. Perbedaan kekayaan dan pendapatan. Dan yang kelima, mentalitas yang labil. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih dalam kriminalitas, anak-anakku, dampak yang ditimbulkan dari kriminalitas diantaranya adalah 1. Merugikan pihak lain, baik material maupun imaterial. 2. Merugikan masyarakat secara keseluruhan. 3. Merugikan negara. Dan yang keempat, mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Masih dalam kriminalitas yang makin banyak terjadi di masyarakat mengharuskan berbagai pihak berpikir mencari cara pemecahan yang dianggap efektif. Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah seperti berikut. 1. Menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. 2. Mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. 3. Selektif terhadap budaya asing
yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa. Dan yang keempat, menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat. Anak-anakku, mari kita mulai memasuki dampak negatif globalisasi yang kelima adalah pencemaran lingkungan. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Berbagai kemudahan telah kita rasakan sebagai dampak dari globalisasi. Namun demikian, proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan atau AMDAL sering menimbulkan malapetaka, yakni berupa pencemaran lingkungan. Hal itu dapat diakibatkan oleh teknologi dan alat mesin yang digunakan oleh pabrik pengolahan ataupun industri. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih dalam pencemaran lingkungan. Pencemaran merupakan perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Pencemaran lingkungan ditandai dengan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Memasuki dampak negatif globalisasi yang keenam adalah kenakalan remaja. Vandalisme dan tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan. Hal ini sebagai bentuk dari makin memudarnya nilai budaya bangsa yang dimiliki oleh remaja. Kenakalan remaja disebut juga dengan istilah juvenile delinquency. Kartini Kartono pada tahun 1992 menjelaskan bahwa kenakalan remaja atau juvenile delinquency sebagai gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja juga dapat diartikan sebagai semua perbuatan anak remaja atau usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum, nilai dan norma yang diakui oleh masyarakat, yang ditujukan pada orang, binatang, dan atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Kenakalan remaja lebih banyak dipicu oleh sifat atau kepribadian jiwa remaja yang masih labil dan mencari jati diri. Masih dalam kenakalan remaja. Adapun salah satu faktor penyebab kenakalan remaja adalah demonstration effect. Demonstration effect yaitu pola hidup memperlihatkan penampilan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya demi diperolehnya gengsi atau prestis. Masih dalam kenakalan remaja. Bentuk-bentuk kenakalan remaja diantaranya adalah seperti berikut. 1. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti perkelahian, perampokan, dan pembunuhan. 2. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, pencurian, pencopetan, dan pemerasan. 3. Kenakalan remaja yang tidak menimbulkan korban di pihak lain seperti penyalahgunaan narkoba. 4. Kenakalan yang melawan status sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status sebagai anak dengan cara pergi dari rumah atau membantah perintah orang tua. 5. Kenakalan remaja non-kriminal adalah remaja yang cenderung tertarik pada kesenangan yang sifatnya menyendiri, apatis terhadap kegiatan masyarakat atau sekolah, melamun, mudah tersinggung, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah
Perasaan sangat peka dan mudah terluka, cepat tersinggung, dan membesar-membesarkan kekurangannya sendiri. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih dalam kenakalan remaja. Gejala dari kenakalan remaja, bentuk tersebut diantaranya adalah 1. Mengebut di jalan. 2. Membentuk kelompok-kelompok dengan aturan tidak etis, misalnya kelompok pergaulan bebas. 3. Membentuk kelompok yang cenderung membawa ke arah destruktif, seperti kelompok tawuran dan pemerasan. 4. Pengedaran gambar atau VCD porno di kalangan anak remaja. Dan yang kelima adalah memakai, mengedarkan, dan memasuki jaringan pemakaian narkoba dan obat-obat terlarang. Perhatikan gambar di samping. Masih dalam kenakalan remaja. Gejala dari kenakalan remaja, bentuk tersebut adalah diantaranya tindakan indisipliner di sekolah, di rumah, di tempat umum, misalnya tidak masuk sekolah, membolos, tawuran, tidak patuh pada orang tua dan guru. Berikutnya mencoret-coret dan merusak fasilitas umum. Melakukan tindakan penyimpangan seksual yang tidak sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku, misalnya pemerkosaan, pencabulan, kumpul kebo, dan sebagainya. Kemudian melakukan tindakan kriminal lainnya, misalnya mencuri, merampok, membunuh, dan sebagainya. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Memasuki dampak negatif globalisasi yang terakhir, yaitu yang ketujuh adalah individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota-kota besar, sikap individualisme tampak jelas. Bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan, belum tentu saling mengenal. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata. Kalangan generasi muda di desa juga mulai memiliki sikap individualis yang tinggi. Kepedulian terhadap sesama tampak mulai memudar sebagai salah satu gejala dari perilaku ini. Perilaku gotong royong dan tolong-menolong yang dulu menjadi ciri khas masyarakat desa perlahan juga mulai luntur seiring dengan kebersamaan yang mulai memudar. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Ya, anak-anakku, demikian yang bisa Ibu sampaikan tentang materi dampak negatif globalisasi. Anak-anakku, tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.